Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada video kali ini, saya akan membuat handscan terkait pada di lab session 15 di automated testing. Oke, kita langsung masuk aja. Daripada penjelasan arsitektur menunjukkan diagram arsitektur smart city user tracker yang dibangun. Nah, di sini kita masuk ke bagian workflow ya. Masih. Sabar. Kita masuk di bagian sini. Oke. Setelah itu, di sini saya bisa menjelaskan. Wait. Nah, uh, di sini terdapat tampilan diagram arsitektur, walau belum punya diagramnya gitu ya. Nah, jadi ini udah termasuk diagramnya sih. Nah, di sini terdapat automated testing yang dimana untuk di Django unit test ada Playwright E2 test dan ada di sini terdapat arsitektur aplikasi ini terdiri dari portal Citizen, portal admin, uh, backend Django atau REST API, dan ada database Postgres SQL. Nah, dari Citizen yang menggunakan browser untuk membuat laporan, nah, di mana di sini kita ini Citizen Portal, di mana nanti dia akan masuk ke portal admin. Wait. Aduh, nanti. Ini ada portal admin. Terus kita masuk ke ada backend di Django, REST API, dan ya itulah. Nah, di sini kita akan Citizen ini yang dimana akan menggunakan si browser untuk membuat laporan. Dan dia akan juga menyimpan draft dan mengajukan laporan ke status reported. Jadi data yang dikirim ke di Django ini akan melalui endpoint si API. Nah, backend yang dibangun menggunakan di Django ini, di mana di Django REST Framework ini, di mana backend akan bertanggung jawab. Nah, ini akan bertanggung jawab menangani autentikasi, manajemen laporan, workflow status laporan, serta anonimitas pelapor pada si feed publik. Nah, oke, admin yang menggunakan portal admin dashboard untuk melihat laporan serta mengubah status laporan. Misalnya dari reported menjadi ke verified. Sebagai contoh, untuk validasi kualitas aplikasi, saya menggunakan auto method testing, yaitu unit testing, backend, dan playwright untuk pengujian end-to-end. Nah, oke, kita akan masuk ke benar. Eh, kita akan masuk ke front end. Nah, oke, di sini kita sudah masuk ke website saya di Citizen. Dia masuk ke front end ya. Nah, jadi saya sudah mendaftarkan login sebagai mahasiswa satu. Nah, sekarang pada portal ini Citizen dapat membuat laporan baru. Nah, saya akan membuat contoh laporan dengan judul
seperti kategori, deskripsi, dan lokasi. Nah, pertama-tama ini kita login dulu, kita masuk, setelah itu nanti ada tulisan. Selamat. Oke, di sini kan kita kan membuat tambah laporan baru gitu ya. Jadi kita masuk laporan baru. Setelah itu kita masuk ke bagian seperti ini. Wait ya. Misalnya jalan rusak di depan kampus. Jalan rusak di depan kampus. Nah, instruktur tuh dong. Terus kita masuk lokasi kejadian di depan, di depan, di depan Polinela. Nah, deskripsinya apa? Kita di sini akan mendeskripsikan terdapat terdapat jalan yang berlubang. Nah, terdapat jalan yang berlubang. Oke. Nah, setelah itu, saya ini kan sebagai citizen nih. Nah, laporan saya simpan sebagai draft dan draft ini belum muncul di feed publik ya, karena statusnya masih si draft dan hanya dapat dilihat oleh pemilik laporan. Jadi sebagai admin doang gitu. Oke, jadi kita simpan draft. Nah, oke, setelah itu kita ini lagi. Nah, selanjutnya saya akan ajukan status berubah menjadi reporter. Jadi kita edit draft. Setelah itu kita ajukan. Oke. Nah, setelah itu dia berubah menjadi reporter. Nah, setelah menjadi reporter, sekarang saya uh, bukan fit kota ya. Nah, dia kan baru ada ini, ini begitu. Nah, oke. Setelah itu, nah kita masuk ke bagian portal admin. Jadi sebagai admin. Oke, ini sebagai admin. Nah, kita di sini bisa mengecek dari laporan yang sudah dibuat oleh Citizen. Jadi kita masuk ke bagian dashboard. Terus kita bisa, sebenarnya kita masuk ke report ya. Ya, kita masuk ke report. Nah, di sini kita masuk ke jalan rusak di depan kampus ini. Yang tadi berarti udah masuk dong otomatis gitu. Nah, eh, setelah login sebagai admin, kita dapat melihat halaman si report. Sebenarnya di dashboard juga bisa untuk menampilkan ringkasan laporan yang masuk gitu. Nah, saya cari laporan yang baru saja dibuat oleh Citizen. Nah, ini yang tadi ya, laporan tersebut memiliki status reported. Nah, admin ini memiliki hak untuk mengubah status laporan. Nah, sekarang saya ingin mengubah status laporan tersebut menjadi verified. Ini kita verified, continue, oke. Setelah itu, setelah disimpan, status laporan berubah. Ini menunjukkan si workflow antara citizen dan admin berjalan dengan benar. Jadi kita masuk ke portal citizen, kita lihat, kita refresh. Nah, dia otomatis berubah dong menjadi verified. Karena sebagai admin tadi sudah mengubah menjadi verified. Nah, oke. Nah, kita masuk ke VS Code sekarang. Nah, di mana kita akan membedah kode dan dokumentasi API. Jadi, kita akan buka kode program. Jadi, kita masuk ke Visual Code.
Nah, oke. Nah, di sini cukup jelas. Kita masuk ke server Smart City app. Terus masuk ke main app. Terus masuk bagian Bentar ya. Sama main app. Ini dia. Nah, pada bagian yang hasilkan anonim reporter. Jadi bagian anonim reporter. Hmm. Nah, ini. Nah, di sini pada bagian kode yang saya paling menantang adalah implementasi anonim pelopor pada si serializernya. Di file serializer.py terdapat file reporter, reporter name, dan is owner menggunakan series method. Nah, logikanya adalah jika user yang sedang login merupakan pemilik laporan, maka sistem dapat menampilkan user name asli. Tetapi jika laporan dilihat oleh user lain atau pada feed publik, makna maka nama pelapor disembunyikan dan ditampilkan sebagai warga anonim. Oke, kita masuk ke bagian ini cukup menantang ya, karena harus tetap menjaga privasi citizen. Tetapi di sisi lain, pemilik laporan ini tetap harus bisa mengenali laporannya sendiri. Oke, kita masuk ke appviews.py. Nah, di sini kan ada appviews.py, juga ada permission.py. Dan ada juga views P. Ini kan views permission, ada views bisa juga. Nah, selain anonimitas, bagian workflow, status juga penting laporan memiliki beberapa status seperti draft reported, verified, dan resolved. Nah, perubahan status ini dibatasi berdasarkan role user agar citizen dan admin memiliki hak akses yang berbeda. Oke, kita masuk pada selanjutnya kita masuk ke bagian ke ini ya, API untuk si Swagger. Sebenarnya kalau pakai Scalar, Swagger semua aja sih sebenarnya. Nah, eh di sini saya sudah menambahkan ya. Jadi selanjutnya ini saya udah komunikasi apa yang menggunakan Swagger. Nah, dokumentasi ini menampilkan daftar endpoint yang tersedia pada si backend. Jadi, salah satu endpoint yang saya tunjukkan adalah endpoint laporannya. Melalui si dokumentasi, developer dapat melihat metode si parameter responsenya dan mencoba menjalankan endpoint secara langsung. Dan saya akan menjalankan eh,
Nah, di mana saya menjalankan salah satu endpoint untuk menampilkan data laporan, response yang muncul dan menunjukkan bahwa API berhasil mengembalikan data dari si backend. Kalau endpoint butuh token, jadi pakai login atau token dulu gitu. Ya, jadi hmm, coba kita, kan, ini kita keluar, terus kita masuk ini. Tadi masuk mana sini ya? Aduh, ini terus tadi ada tanda serunya. Ya, kita masuk. Oh, dia berhasil ya. Nah, oke. Setelah itu, kita kan sudah masuk ke Swagger ya. Nah, di mana Swagger ini menampilkan data laporan yang tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi kita masuk ke Visual Code untuk menjalankan perintah. eh Ini kita masuk pada eh, ini ya, bagian running automated testing yang dijalankan pada perintah eksekutif unit testing backend atau PAURI. Nah, di sini kita menjalankan lewat di python manage.py testman app. Jadi kita masuk ke bagian Visual Code. Nah, oke. Terus di sini kita jalankan ya. Jalankan berarti ini. Oke. eh Setelah itu kita, ini kenapa bawahnya begini ya? Ini kita jalankan ini Python manage testman IPP. Nah, di sini saya menjalankan sekaligus dua server di localhost ya. Yang pertama itu ada si backend dan juga ada si front end. Ya, tapi itu nanti ya. Jadi kita masuk ke yang berikutnya. Ini kita cek dulu untuk running. Oke, kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu dulu ya. Emang ke masih seharusnya 45 tes sih, tapi karena aku eh, mungkin kelebihannya jadi 50 tes. Nih, aduh, dan ini di atas sih. Kita tunggu dulu. Agak lama ya, bos.
Harusnya nih ada sih yang di atas. Oke, nah mana di sini tuh. Nah, Python Managed Pay ini dimana untuk setiap analisis, setiap error atau traceback yang muncul jika terdapat fungsi uji yang gagal violate. Jadi memperbaiki logika penulisan kode di view atau model hingga terminal akan menampilkan pesan pada sukses. Oke, tuh. Nah, soal dari dosen saya kan ada 45 eh, tes, ada ruang tes juga. Setelah itu, nama banget dan tunggu lagi dikit lagi ya. Kalau lama tinggalin. Nama banget. Ya, wait. Nah, ya sih, ya ampun, lama banget ya Allah. Ya, maaf ya. Lama banget ya, Bun. Oke, di sini terdapat 50 tes in dan di oke tes database. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke coba kita lihat. Oh, ini jalan ya. Dari tadi, ya ampun. Nah, sekarang kita masuk ke bagian NPX Caloric Test Headed. Nah, ini gunanya untuk setelah proses di instalasi jalankan server backend atau front end. Nah, kan tadi kan ada dua server yang udah aku jalanin gitu. Nah, di mana dia kan pemantauan simulasi robot penguji UI untuk menggunakan perintah npx Playwright test. Tuh. Oke, kita akan coba dulu enter nih ya. Oh, dia tidak muncul, bos. Aduh, bos nggak muncul ini. Mana ya? Kan ini. Nah, ini. Tuh. Ya nanti agak dia jalan sendiri gitu. Ini di sini ada chart status berhasil terrender. Jumlah baris awal 169. Nih, nah tadi aku silang sih, jadi dia ininya. Wait ya. Nah, oke, kita akan menjalankan pada NPX Parai Test Hegit.
Login berhasil. Hmm. Nah, dia akan munculkan pada tampilan sendiri ya. Masukin nama aku. Email. Terus kita tunggu dulu. Tes. And yet. Nah, di sini dia bentuk. Oke, tidak ada yang error. Ya, kita akan masuk ke selanjutnya. eh Kendala yang paling sulit yang saya hadapi itu sama satu semester ini adalah mengatur integrasi antara autentikasi seperti hak akses user, workflow status laporan, dan anonimitas pelapor. Awalnya beberapa fitur terlihat berjalan eh, sendiri-sendiri. Tapi ketika digabungkan muncul masalah, misalnya laporan draft tidak boleh terlihat oleh user lain, netizen tidak boleh mengubah status laporan sembarangan, dan feed publik juga harus menyembunyikan identitas pelapor. Jadi solusinya adalah memperjelas pembagian role antara citizen yang admin, memperbaiki permission di backend, serta menambahkan automated test untuk memastikan setiap skenario tetap berjalan sesuai aturan. Nah, mungkin ini saja video dari aplikasi Smart City Users Tracker untuk Lab 15. Mungkin cukup sampai sini saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.